Assalamualaikum. Video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menuliskan teks laporan hasil percobaan dari segi kebahasaannya. Karena ini adalah teks yang sifatnya resmi dan berdasarkan dari penelitian, maka penulisannya harus sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan. Teks ini harus baku dan sesuai dengan langkah-langkah yang telah kita praktekkan di percobaan sebelumnya. Untuk lebih lengkapnya tentang materi ini, kita simak berikut ini. Kebahasaan teks hasil percobaan. Teks hasil percobaan mempunyai kaidah kebahasaan yang harus dipenuhi jika ingin menuliskan teks hasil percobaan yang tepat. Yang pertama, dia menggunakan kalimat kompleks. Kedua, menggunakan konjungsi atau kata hubung. Dan yang ketiga adalah kata rujukan dan kata istilah. Pada video kali ini, Ustadzah akan menjelaskan tentang kalimat yang digunakan dalam penulisan teks hasil percobaan. Kalimat yang digunakan ada dua bagian. Yang pertama adalah kalimat simpleks atau yang biasa disebut juga sebagai kalimat tunggal. Dan kalimat kedua yaitu kalimat kompleks yang biasa juga disebut sebagai kalimat majemuk. Nah, kalimat kompleks ini ada dua bagian. Yang pertama adalah kompleks parataktik dan yang kedua adalah kompleks hipotaktik. Kompleks parataktik dan hipotaktik ini nanti akan Ustadzah jelaskan lebih lanjut beserta dengan contoh. Kalimat simpleks. Kalimat simpleks atau yang lebih dikenal dengan kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya mempunyai satu klausa. Pada dasarnya dia mempunyai subjek dan predikat, akan tetapi boleh ditambahkan dengan objek, keterangan, ataupun pelengkap. Jadi kalimat simpleks itu adalah kalimat yang hanya mempunyai satu subjek dan satu predikat. Contoh, saya sedang belajar di rumah. Saya sebagai subjek, sedang belajar sebagai predikat, di rumah sebagai keterangan. Jadi kalimat ini hanya punya satu subjek yaitu saya dan melakukan kegiatan dengan belajar. Ditambahkan keterangan tempat yaitu rumah. Contoh kedua, kelelawar merupakan hewan yang unik. Kelelawar sebagai subjek merupakan sebagai predikat, hewan yang unik sebagai pelengkap. Ingat, jika kalimat mempunyai kata definisi merupakan, adalah, yaitu, ialah, maka kedudukannya dalam kalimat itu adalah sebagai predikat. Ini yang dinamakan sebagai kalimat simpleks, kalimat yang hanya mempunyai satu subjek dan satu predikat pada masing-masing dari kalimat tersebut. Bisa dipahami? Selanjutnya yaitu kalimat kompleks. Kalimat kompleks ini adalah kalimat yang minimal terdiri dari dua klausa atau lebih. Bisa dikatakan sebagai kalimat yang minimal mempunyai dua subjek atau lebih serta mempunyai dua predikat atau lebih. Dalam satu kalimatnya dia bisa ditambahkan dengan objek, pelengkap, ataupun keterangan.
kalimat kompleks terbagi jadi dua, yaitu kompleks parataktik dan kompleks hipotaktik. Kompleks parataktik adalah kalimat yang kedudukannya setara. Bagaimana bisa diketahui kalau kalimat itu kedudukannya setara? Dua kalimatnya tersebut itu bisa kita identifikasi melalui konjungsi atau kata hubung yang digunakan. Jika kalimat itu kompleks parataktik, maka pasti menggunakan konjungsi atau kata hubung koordinatif. Apa saja kata hubung koordinatif itu? Pertama, ada dan, atau, tetapi, sedangkan, dan lainnya. Itu sebagai penanda kalau kalimat tersebut merupakan jenis kalimat kompleks parataktik. Contoh, burung hantu aktif di malam hari, tetapi ia tidur di siang hari. Nah, jika kita polakan, kalimat ini akan berpola burung hantu sebagai subjek, aktif sebagai predikat, di malam hari sebagai keterangan, tetapi sebagai kata hubung atau konjungsinya, ia sebagai subjek, tidur sebagai predikat, dan di siang hari sebagai keterangan. Nah, kalimat ini memenuhi syarat sebagai kalimat kompleks. Apa syaratnya? Dia minimal mempunyai dua subjek dan dua predikat. Selain itu, dia disebut sebagai kalimat kompleks parataktik karena menggunakan kata hubung atau konjungsi tetapi. Ingat, konjungsi tetapi tadi merupakan jenis konjungsi koordinatif yang merupakan identifikasi atau syarat yang digunakan dalam kalimat kompleks parataktik. Bagaimana? Apakah sudah bisa dipahami? Intinya, kalimat kompleks itu adalah kalimat yang minimal punya dua subjek ya. Terus, dia juga minimal punya dua predikat. Nah, untuk mengetahui kalau itu adalah kompleks parataktik, lihat dulu konjungsinya pada kalimat tersebut. Nah, kalimat ini konjungsinya menggunakan kata tetapi. Berarti dia termasuk jenis dari koordinatif. Bisa dipahami ya? Kalimat kompleks yang kedua yaitu kompleks hipotaktik. Kompleks hipotaktik adalah kalimat yang mempunyai klausa ganda yang kedudukannya tidak sama. Jadi, yang pertama dia memiliki kedudukan sebagai klausa utama atau biasa disebut sebagai induk kalimat, sedangkan yang kedua menduduki posisi sebagai klausa bawahan atau biasa juga disebut sebagai anak kalimat. Kompleks hipotaktik menggunakan konjungsi atau kata hubung yang tidak setara. Jadi, kata hubung yang digunakan adalah kata hubung subordinatif. Apa saja kata hubung subordinatif itu? Mulai dari karena, agar, untuk, ketika, dan lain sebagainya. Contoh dari kompleks hipotaktik yaitu ketika hujan turun, mereka mencari tempat berteduh. Nah,
Dari konjungsi yang digunakan, kita sudah menebak kalau ini adalah kalimat kompleks hipotaktik karena menggunakan konjungsi subordinatif yang biasa untuk mengidentifikasi bahwa kalimat itu adalah kalimat kompleks hipotaktik atau bisa disebut juga sebagai kalimat majemuk bertingkat. Nah, coba kita polakan dulu kalimat ini. Ketika hujan turun, kedudukannya sebagai keterangan. Mereka sebagai subjek, mencari sebagai predikat, tempat berteduh sebagai keterangan. Loh, Ustadzah, kok subjeknya satu? Bukannya tadi syarat dari kalimat kompleks minimal punya 2 subjek dan 2 predikat? Nah, karena tadi kalimat kompleks hipotaktik adalah kalimat yang mempunyai klausa atasan dan klausa bawahan, maka dalam pola ini kita bisa polakan lagi pada ketika hujan turun. Nah, ketika kita polakan lagi, dia bisa menjadi ketika untuk konjungsi atau kata hubung hujan sebagai subjek, turun sebagai predikat. Nah, jika seperti ini, maka dia sudah memenuhi syarat untuk menjadi kalimat kompleks hipotaktik, yaitu kalimat yang mempunyai 2 klausa yang kedudukannya tidak setara. Bisa dikatakan seperti ini. Ketika hujan turun, dia menjadi anak kalimat atau klausa bawahan, dan mereka mencari tempat berteduh menjadi induk kalimat atau klausa atas. Kenapa bisa seperti itu? Nah, kita pisahkan 2 klausa ini. Nah, misalnya Ustadzah bilang, ketika hujan turun, apakah kalian sudah bisa memahami kalimat itu? Ketika hujan turun, cukup di situ saja, ataukah dia masih butuh keterangan lanjutan? Masih butuh, bukan? Nah, kalimat itu tidak akan menerangkan sesuatu hanya pada kata klausa ketika hujan turun. Nah, makanya dia disebut sebagai anak kalimat karena dia butuh keterangan lebih lanjut. Tetapi jika Ustadzah hanya membaca mereka mencari tempat berteduh, nah, itu beda. Kalau mereka mencari tempat berteduh, sudah mencakup keterangan di situ, sudah ada subjeknya, sudah ada predikatnya, maka itu disebut sebagai induk kalimat atau klausa atasan karena dia tidak memerlukan keterangan lebih lanjut. Bisa dipahami ya bagaimana memisahkan atau mengidentifikasi mana yang disebut sebagai induk kalimat dan yang disebut sebagai anak kalimat. Induk kalimat, kalimat itu sudah bisa dimengerti tanpa keterangan lebih lanjut. Sedangkan anak kalimat, dia membutuhkan keterangan lebih lanjut untuk memperjelas tujuan dari kalimat itu. Untuk itu, kalimat ini disebut sebagai kalimat kompleks hipotaktik. Karena kedua kalimat itu atau kedua klausa ini saling melengkapi. Ada yang berkedudukan sebagai induk kalimatnya dan ada yang berkedudukan sebagai anak kalimatnya. Bisa dipahami ya anak-anak? Bagaimana hasil pemaparan tadi tentang kebahasaan dari teks laporan percobaan? Apakah sudah paham? Atau masih ada yang perlu ditanyakan? Nah, kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan langsung tanya ke Ustadzah melalui apa? Google Classroom.
seperti biasa, materi dan latihan juga akan ada di Google Classroom. Salam literasi. Assalamualaikum.